Setelah sebelumnya kita membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari Daulah Abbasiyah, maka ada sesuatu yang menarik yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Maka, bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari dinasti Abbasiyah. Peneliti sejarah Islam khususnya masa-masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah pasti akan menemukan beberapa perbedaan yang membedakan antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah, dan beberapa perbedaan tersebut sangat membantu kita dalam memahami peristiwa-peristiwa di masa Abbasiyah. Di antara contoh perbedaan antara masa Umayyah dengan masa Abbasiyah tersebut adalah: satu, masa Umayyah adalah masa jihad di jalan Allah dan juga masa pertempuran. Para tentara tersebar di seluruh belahan bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan melindungi dakwah Islam. Berbagai pendudukan dilakukan, banyak energi dan juga materi yang tersedot karena pendudukan yang dilakukan telah sampai pada wilayah yang cukup luas, yaitu mulai dari batas Cina di bagian timur hingga Maroko, Spanyol, dan pantai Laut Atlantik di bagian barat. Dengan demikian, dapatlah kita pastikan bahwa masa Umayyah ini adalah masa yang sangat susah mencari ketenangan. Bahkan yang terjadi adalah masa jihad dan berusaha untuk menguatkan sendi-sendi negara Islam. Karena tujuan akhir mereka adalah demi menyiarkan dan menyebarkan Islam. Kemudian datanglah masa Abbasiyah untuk memanen apa yang telah ditanamkan oleh orang-orang Umayyah. Mereka mewarisi daulah dari Umayyah. Saat itu ekonomi telah mapan, pendidikan telah mencapai masa gemilang, di mana orang-orang Abbasiyah melakukan panen raya dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan dalam tahapan yang tiada bandingnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masa ini adalah masa tenang dalam hal ilmu pengetahuan, yang tentunya karakternya berbeda dengan karakter pada masa Daulah Umayyah, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kedua, orang-orang Umayyah sangat mengedepankan unsur-unsur kearaban. Sebagai buktinya adalah mereka memberikan jabatan-jabatan penting kepada para pejabat yang memiliki garis keturunan Arab dan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada orang-orang non-Arab. Dengan demikian, teman-teman sekalian, maka dalam pemerintahan dinasti Umayyah adalah orang-orang Arab yang sangat mendominasi kekuasaan. Kekuasaan Arab benar-benar dominan dengan tidak memberikan orang-orang non-Arab seperti orang-orang Persia, Romawi, dan yang lain sebagainya kesempatan untuk berkuasa. Di samping itu, teman-teman sekalian, juga mereka memberikan julukan pada orang-orang Arab sebagai mawali atau kasta budak. Bisa jadi karena hal inilah yang menyebabkan kasta budak itu di kemudian harinya melakukan revolusi yang akhirnya membuat dinasti Umayyah sibuk menghadapi mereka. Kenyataan bahwa dinasti Umayyah menghidupkan dan mengedepankan kearaban merupakan ciri khas pemerintahan mereka. Berbeda dengan apa yang kita lihat pada corak pemerintahan Abbasiyah yang bahkan sangat mengandalkan orang-orang Persia dalam segala jabatan, mulai dari pasukan elit mereka yang dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Selibis. Dengan demikian, teman-teman sekalian, dapat kita katakan bahwa pemerintahan Abbasiyah mempunyai sisi kearaban. Meskipun bangunan internalnya adalah berbasis orang-orang Persia. Dalam hal ini, bahwa orang-orang Persia dan kasta budak ikut berpartisipasi di semua lini pemerintahan. Ketiga, secara jelas kedua dinasti baik itu Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat dibedakan, apalagi di antara kedua masyarakat dan sosial kulturnya yang dikenal dengan sebutan Wihda At-Tari, yaitu satu sejarah yang mana tidak memungkinkan bagi kita untuk membedakan dengan jelas kedua masa ini, terlebih di akhir negara yang akan mati dan permulaan negara yang baru muncul. Yang menguatkan pernyataan ini adalah apa yang dikenal dengan lil a'la waladain, generasi kawin silang dari dua masa, yaitu terjadinya perpaduan
dan pencampuran antara orang-orang Arab dan non-Arab dengan cara perkawinan dan perjodohan, sehingga adat kebiasaan, kebudayaan mereka bercampur dan saling mengisi di bawah panji-panji Islam. Tak dapat dipungkiri, masa Abbasiyah adalah masa memanen dari hasil kawin campur ini. Imbasnya adalah pengaruh dari hal ini sangat kentara dalam hal ilmu, pengetahuan, penulisan buku, terjemah, dan sastra, serta penelitian-penelitian dalam bidang agama yang ditandai dengan munculnya banyaknya ahli dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Adanya perkawinan campuran ini di samping membawa beberapa dampak positif yang akan kami bahas di pembahasan berikutnya, ada juga dampak negatifnya. Di antaranya ialah sebagian mereka yang notabene bukan Arab yang menduduki jabatan-jabatan penting tersebut berusaha untuk menghancurkan komunitas Arab dan mencela adat dan istiadat kaum muslimin. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perang kebudayaan di mana orang-orang Persia berusaha untuk mendiskreditkan orang-orang Arab dari komunitas masyarakat yang memaksa orang-orang Arab dalam menghadapi serangan kebudayaan dengan menggunakan senjata. Serta di antara faktor negatif lainnya adalah dengan dimasukkannya unsur-unsur penyembahan patung, keyakinan Persia dan Majusi ke dalam pemahaman Islam. Tujuannya adalah menghapus pemahaman yang benar terhadap Islam. Tindakan keji ini menurut mereka adalah cara yang paling jitu untuk mengalahkan dan sekaligus melenyapkan kekuasaan politik Islam. Usaha-usaha tersebut dewasa ini dicontoh dan dilakukan kembali oleh para penjajah Barat dengan memasukkan ajaran-ajaran yang bersifat merusak, pemikiran-pemikiran sesat, pergaulan bebas, dan usaha-usaha lainnya untuk menghancurkan Islam dan menguasai negara-negara Arab, baik masyarakatnya maupun pemerintahannya. Jadi dengan menyatukan sejarah dua dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang kami fokuskan, pembahasannya adalah pada pergerakan masyarakat dan kelompok-kelompok di kedua dinasti ini yang terdiri dari ulama-ulamanya, para ahli fikihnya, hasil-hasil karya mereka, dan lain sebagainya yang dapat kami simpulkan. Meskipun ada beberapa perbedaan seperti yang telah kami sampaikan, namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang signifikan atau perselisihan yang besar antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Sesungguhnya, periode kedua merupakan perluasan secara alami terhadap periode yang pertama. Seiring perkembangan masyarakat Islam yang membangun dasar dan mendirikan pondasi terlebih dahulu, kemudian hidup secara tenang dengan memperkaya ilmu dan peradaban sesuai perjalanan waktu. Jika memang ada perbedaan ataupun perubahan, maka perbedaan itu adalah berdirinya Daulah Abbasiyah yang kepemimpinannya tidak dikendalikan oleh penguasa Arab, meskipun para khalifahnya dan penguasanya dari bangsa Arab. Daulah Abbasiyah tersebut berdiri dengan kekuatan bangsa Persia yang sebagaimana yang telah kami sampaikan, di mana kepemimpinan Arab dalam pemerintahan tidak begitu terlihat. Semua yang terjadi adalah unsur-unsur Islam yang benar-benar berkuasa dan kepemimpinan Arab dalam masyarakat Islam benar-benar mengalami kemunduran. Barangkali perbedaan yang dimiliki oleh Daulah Abbasiyah ini turut berperan dalam berkerumunnya masyarakat di sekeliling para pemimpinnya, yang mana hal itu membantu terjalinnya hubungan, pemikiran, dan keilmuan serta interaksi politik dan lain sebagainya dengan berbagai golongan, baik dari kalangan Muslim Arab maupun Muslim non-Arab, hingga dalam hubungannya dengan daulah dari luar yaitu orang-orang asing. Hal ini berbeda dengan tabiat Daulah Umayyah yang terbatas pada orang Arab saja. Dari sini maka nuansa internal Daulah Abbasiyah yang nuansa Islami bukan nuansa Arab. Hal ini mengakibatkan satu, meratanya kemakmuran dan sampainya peradaban Islam pada titik yang tertinggi yang membuat semua kalangan merasa bangga.
Pemikiran Islam juga turut meluas dalam hal penerjemahan dan penulisan di bidang filsafat, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Masyarakat non-Arab juga turut berkiprah dalam nuansa Islam tersebut. Yang kedua, kemakmuran meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan penyimpangan moral. Yang ketiga, ketika kehidupan mewah tersebut tidak mendapatkan tempat di dalam Islam, maka harta yang ada di tempat penyimpanan pun dihambur-hamburkan. Di saat golongan menengah ke bawah tengah mengalami kemiskinan dan kelaparan, hal ini mengakibatkan munculnya gerakan penentangan. Yang keempat, masyarakat dalam dinasti Abbasiyah tidak semuanya menjalankan kehidupan mereka dengan berpoya-poya, akan tetapi ada sekelompok orang yang terdiri dari para ulama dan ahli zuhud serta kaum sufi. Mereka semua menyibukkan diri mereka di masjid-masjid dan menghabiskan waktu mereka untuk kegiatan keilmuan. Namun yang patut dikemukakan adalah aliran baru, yaitu aliran sufi yang zuhud dan mengasingkan diri dari masyarakat, muncul sebagai reaksi terhadap aliran kemewahan dan kegemaran berhura-hura. Pada masa itu juga munculnya gerakan nasionalisme di mana unsur-unsur non-Arab menampakkan sikap permusuhannya terhadap Arab dan Islam yang dituangkan dalam beberapa tulisan. Namun para khalifah Abbasiyah sering melakukan peredaman terhadap upaya tersebut. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang penting yang dapat kami rangkumkan melalui perbandingan terhadap sejarah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah agar penonton dapat memahami karakteristik periode yang telah kami bahas. Sangat menarik pembahasan kali ini, maka bagi teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutannya, maka jangan ragu untuk subscribe channel ini. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.